Halo semua, saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang subscriber tentang kremasi. Pada dasarnya yang dipertanyakan adalah, apakah orang Kristen boleh dikremasi? Pertanyaan ini tentunya perlu dijawab beserta alasannya. Jika boleh, apa dasarnya kita berkata boleh? Dan jika tidak boleh, apa dasarnya kita berkata tidak boleh? Jadi, pada video ini, kita akan membahas tentang kremasi, mulai dari sejarahnya, pandangan berbagai denom Kristen tentang kremasi, kenapa orang melakukan kremasi, kenapa orang menentang kremasi, dan terakhir, saya memberikan pandangan saya pribadi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kremasi adalah metode untuk menangani tubuh orang yang telah meninggal dengan cara dibakar. Salah satu peninggalan arkeologi tertua tentang adanya kremasi adalah Mungo Lady di Danau Mungo, Australia, yang diperkirakan terjadi setidaknya 17.000 tahun yang lalu, yang artinya sejak zaman prasejarah. Selain itu, para arkeolog juga menemukan bahwa kremasi ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk oleh orang-orang Semitik, China, Yunani, dan Romawi. Peradaban kuno yang diketahui tidak melakukan kremasi adalah Mesir dan Babilonia. Jadi, kremasi bukan metode baru untuk menangani tubuh orang yang sudah meninggal. Catatan pertama tentang kremasi di Alkitab adalah peristiwa kematian Raja Saul yang dicatat di dalam 1 Samuel 31 ayat 8-13. Pada keesokan harinya, saat orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh dan terluka itu, mereka menemukan Saul serta ketiga anak laki-lakinya yang telah gugur di Gunung Gilboa. Lalu, mereka memotong kepalanya, melucuti senjata-senjatanya, dan mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya di antara rakyat. Lalu, mereka meletakkan senjata-senjata Saul di kuil Astoret, dan mereka memaku jasadnya pada tembok kota Bet-San. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar mengenai apa yang orang Filistin telah lakukan terhadap Saul, maka semua orang perkasa bangkit, lalu mereka berangkat sepanjang malam itu. Mereka mengambil mayat Saul beserta mayat anak-anak lelakinya dari tembok kota Bet-San. Lalu mereka pergi ke Yabes serta membakarnya di sana. Kemudian mereka mengambil tulang-tulangnya serta menguburkannya di bawah pohon tamariksa di Yabes dan berpuasa 7 hari. Ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang mencatat tentang kremasi adalah Amos 2 ayat 1 dan Amos 6 ayat 8-10. Beginilah Yahwe berfirman, karena 3 pelanggaran Moab, bahkan 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi abu. Tuhan Yahwe telah bersumpah demi dirinya sendiri, firman Yahwe Elohim semesta alam. Aku tidak menyukai kesombongan Yakub dan membenci istana-istananya. Aku akan menyerahkan kota dan seluruh isinya. Dan akan terjadi, jika 10 orang tertinggal dalam sebuah rumah, maka mereka akan mati. Kemudian, pamannya, bahkan yang membakarnya, harus mengangkutnya untuk mengeluarkan tulang-tulang dari rumah itu. Dan ia berkata kepada yang ada di kedua sisi rumah itu, apakah masih ada lagi yang bersamamu? Dan ia menjawab, tidak ada. Maka ia akan berkata, diamlah, untuk hal ini tidak patut menyebut-nyebut nama Yahwe. Nah, tentunya saya tidak perlu menjelaskan bahwa cara yang paling populer di Alkitab adalah penguburan. Tetapi, ayat-ayat di atas membuktikan bahwa bangsa Israel juga melakukan kremasi. Dan tidak ada ayat di seluruh Alkitab yang secara spesifik melarang kremasi. Di kalangan agama Yahudi sekarang ini, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap kremasi. Tetapi kenyataannya, ada orang-orang Yahudi yang melakukan kremasi pada zaman ini. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi ikut mempopulerkan kremasi. Nah, bagaimana dengan kremasi di dalam Kristen? Di dalam Kristen sendiri, ada kelompok yang memperbolehkan dan ada yang menentang. Bahkan, perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya kremasi terjadi di dalam satu gereja. Jadi, apa yang akan saya sampaikan adalah data yang terbuka di publik dan mungkin tidak sama dengan pendapat pastor atau pendeta kamu. Gereja yang jelas menentang kremasi sampai sekarang adalah Gereja Ortodoks Timur. Alasannya tidak ada hubungannya dengan teologi atau ajaran tentang kebangkitan tubuh. Tetapi, karena kremasi dianggap sebagai melakukan kekerasan,
kasar, atau tidak hormat terhadap orang yang telah meninggal itu. Gereja Katolik Roma awalnya menentang kremasi. Alasannya karena hal itu dinilai sebagai tindakan tidak bermoral atau menghujat dan dianggap menyatakan ketidakpercayaan terhadap ajaran tentang kebangkitan tubuh. Tetapi pada tahun 1963, Paus Yohanes ke-23 mencabut larangan kremasi. Dan pada tahun 1966, Paus Paulus ke-6 mengizinkan imam Katolik untuk memimpin upacara kremasi. Namun, perlu kita ingat bahwa hal ini bukan berarti Gereja Katolik menyarankan kremasi. Hanya saja, sekarang ini kremasi sudah tidak dinilai sebagai tindakan tidak bermoral atau menghujat. Dengan catatan, kremasi dilakukan bukan berdasarkan alasan untuk menyatakan ketidakpercayaan terhadap kebangkitan tubuh, dan cara kremasi harus dilakukan dengan penuh hormat dan khusyuk. Abunya harus dikubur atau dimakamkan di dalam wadah yang pantas seperti guci. Tidak boleh ditabur begitu aja. Sekarang ini, ada sebagian umat Katolik yang keberatan dengan izin kremasi. Bahkan, hal ini dijadikan alasan untuk berkata bahwa Gereja Katolik sudah melenceng. Gereja Protestan lebih dulu memperbolehkan kremasi daripada Katolik. Kremasi lebih biasa dilakukan oleh umat Protestan, terutama yang tinggal di kota-kota yang tanahnya sedikit dan kuburannya padat. Sedangkan penguburan normal lebih biasa dilakukan oleh umat Protestan yang tinggal di pedesaan yang tidak ada masalah dengan tanah. Gereja Inggris dan Gereja Episkopal Amerika juga memperbolehkan kremasi. Gereja Pentakosta atau Karismatik tidak melarang kremasi, tetapi lebih menyarankan penguburan. Gereja Advent tidak mempermasalahkan penguburan atau kremasi. Syarat untuk melakukan kremasi pada gereja-gereja lain juga kurang lebih mirip dengan Katolik. Dilakukan dengan penuh hormat dan khusyuk, abunya diperlakukan dengan baik. Kremasi menjadi lebih populer setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 dan flu Spanyol pada tahun 1918 sampai 1920. Sekarang ini, di Amerika Serikat, kremasi lebih populer dibandingkan dengan penguburan, dengan data lebih dari 50%, dan diperkirakan akan terus meningkat sampai hampir 80% pada tahun 2035. Nah, itulah data sejarah dan berbagai pandangan gereja tentang kremasi. Sampai saat ini, ada yang berkata boleh dan ada yang berkata tidak boleh. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Sebenarnya apakah orang Kristen boleh kremasi? Oleh sebab itu, sekarang kita akan membahas berbagai pertimbangan kenapa orang memilih kremasi dan kenapa orang menentangnya. Setelah itu, saya akan memberikan pandangan saya pribadi. Alasan utama orang melakukan kremasi adalah keterbatasan lahan kuburan dan biaya penguburan yang mahal. Alasan lain yang bisa membuat kita terpaksa melakukan kremasi adalah untuk menghentikan pandemi wabah penyakit. Sedangkan, alasan utama orang menentang kremasi adalah karena hal itu dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kehidupan setelah kematian. Pertanyaan dari subscriber adalah seperti ini. Kremasi itu menggunakan api, dan neraka itu api. Jadi, bukankah membakar jenazah seperti mengirim orang itu ke dalam api neraka, atau setidaknya menyakiti atau menyiksa arwah orang tersebut? Nah, saya mau menjawab pertanyaan ini dengan sudut pandang sains dulu. Di dalam ilmu kimia, ada yang namanya reaksi oksidasi. Oksidasi adalah peristiwa hilangnya elektron pada sebuah senyawa kimia. Disebut oksidasi karena penemuan ini pertama kali diketahui dengan oksigen, dan memang paling umum terjadi dengan oksigen. Tetapi, peristiwa oksidasi tidak selalu dengan oksigen. Cara paling umum untuk melakukan oksidasi adalah dengan dibakar. Dengan melakukan pembakaran, bahan yang dibakar mencapai suhu tertentu dan terjadi reaksi kimia oksidasi. Contohnya karbon dibakar menjadi karbon monooksida atau karbon dioksida. Kita tahu bahwa unsur kimia berlian adalah karbon murni. Itu sebabnya jika berlian dibakar, maka berlian itu akan hilang
atau berubah menjadi gas juga. Tetapi, pembakaran juga bukan satu-satunya cara untuk melakukan oksidasi dengan oksigen. Salah satu cara lainnya adalah dengan menggunakan cairan hidrogen peroksida atau H2O2. Cairan ini biasa digunakan sebagai pemutih atau antiseptik. Karbon yang dimasukkan ke dalam cairan H2O2 dengan konsentrasi tertentu juga akan habis, menghilang, atau berubah menjadi gas. Kalau kulit teman-teman terkena cairan H2O2 dengan konsentrasi tertentu, kulit teman-teman akan menjadi putih dan teman-teman akan merasakan sensasi seperti terbakar walaupun pada suhu normal dan tidak ada api. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita setelah kita meninggal adalah semua organ tubuh kita tidak berfungsi. Setelah itu, tubuh kita akan mengalami dekomposisi secara pelan-pelan. Hal ini sesuai dengan Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali kepada debu. Salah satu hal yang pasti terjadi ketika tubuh kita dekomposisi adalah reaksi oksidasi. Saya tidak tahu apakah kita masih bisa merasakan tubuh kita setelah kita meninggal, karena saya belum meninggal. Tetapi, jika kita masih bisa merasakan tubuh kita setelah kita meninggal, maka kita akan merasakan sakit seperti terbakar karena reaksi oksidasi, walaupun kita tidak dikremasi. Perbedaan antara dikremasi atau tidak adalah berapa lama reaksi oksidasi itu terjadi. Kalau tidak dikremasi, reaksi kimianya terjadi pelan-pelan, yang artinya kita akan merasakan sakit yang sangat lama. Selain itu, kita juga akan merasakan belatung menggerogoti tubuh kita pelan-pelan. Sedangkan, kalau dikremasi, reaksi oksidasinya terjadi lebih cepat, yang artinya kita akan merasakan sakit yang relatif lebih sebentar dan kita juga tidak akan merasakan belatung menggerogoti tubuh kita. Jadi, entah kita dikubur atau dikremasi, jika kita masih bisa merasakan tubuh kita setelah kita meninggal, kita tetap akan merasakan tubuh kita terbakar atau bisa dikatakan seperti di neraka. Tetapi, jika kita tidak bisa merasakan tubuh kita setelah kita meninggal, kita tidak akan merasa terbakar atau seperti di neraka walaupun kita dikremasi atau tidak. Menurut ilmu sains dan medis, kita tidak bisa merasakan sakit atau apapun setelah kita meninggal, karena syaraf yang mengirim dan menerima signal rasa sakit atau rasa apapun sudah tidak berfungsi. Nah, mengenai kebangkitan tubuh, hal itu sudah dipertanyakan dan dijawab di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 35, namun seseorang akan berkata, bagaimanakah orang-orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang? 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikian juga dengan kebangkitan orang-orang mati, ditaburkan dalam kefanaan, dibangkitkan dalam kekekalan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh jasmani ditaburkan, tubuh rohani dibangkitkan. Ada tubuh jasmani, ada pula tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Lihatlah, aku mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita akan diubahkan dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal, dan kita semua akan diubahkan. Jadi, tidak ada masalah dengan kebangkitan tubuh jika orang yang meninggal itu dikremasi, karena nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh baru yang kekal. Dan itu sebabnya tidak ada satupun gereja yang menentang kremasi dengan alasan kebangkitan tubuh. Gereja Katolik Roma dulunya menentang kremasi bukan karena kalau dikremasi seseorang tidak dibangkitkan, tetapi karena dulu ada yang melakukan kremasi sebagai pernyataan sikap yang menolak ajaran kebangkitan tubuh. Selain itu, jika kita baca sejarah, kita akan menemukan banyak bapak gereja dan orang-orang kudus yang mati dengan cara tragis tanpa hormat.
entah tubuhnya dimutilasi ataupun dibakar oleh massa seperti layaknya seorang penjahat. Namun, kita tetap percaya bahwa mereka akan dibangkitkan dan hidup kekal walaupun jenazah mereka entah di mana. Artinya, yang menjadi masalah jika dikremasi bukan ada pada orang yang sudah meninggal itu, tetapi masalahnya ada pada kita yang ditinggalkan ini. Kita merasa bersalah atau merasa tidak cukup menghormati atau merasa tidak etis jika kita membakar orang yang kita kasihi setelah dia meninggal. Menurut saya, ini adalah masalah budaya. Jika kita hidup di budaya yang terbiasa melakukan penguburan, kita akan merasa aneh, kurang hormat, dan lainnya ketika melihat kremasi. Tetapi, jika kita hidup di budaya yang terbiasa melakukan kremasi, kita akan merasa bahwa hal itu biasa aja dan tidak mengurangi rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal itu. Jadi, saya tidak bisa menjawab apakah kamu boleh melakukan kremasi, tetapi saya bisa menjawab bagi diri saya sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12, "Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin agar orang melakukannya kepadamu, lakukanlah juga hal itu kepada mereka." Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi, pertanyaannya, apakah kita sendiri mau dikremasi? Kalau saya secara pribadi, saya tidak masalah jika nanti saya dikremasi. Saya tidak menilai bahwa mengkremasi saya berarti tidak menghormati saya. Bagi saya, kalau mau menghormati atau mengasihi saya, lebih baik lakukan itu ketika saya masih hidup. Karena kalau mau menghormati atau mengasihi saya setelah saya mati, hal itu sudah telat. Saya tidak bisa menikmati hormat atau kasih yang diberikan kepada saya. Selain itu, saya akan merasa lebih bangga apabila apa yang saya lakukan bisa berguna bagi masyarakat dan dipergunakan selama berabad-abad, daripada cuma sekedar mendapatkan sebidang tanah. Syukur-syukur nama saya bisa dikenang dan dicatat di dalam buku sejarah, walaupun itu cuma nama samaran. Sekarang ini, saya malah berpikir lebih baik saya dikremasi, supaya saya yang sudah mati tidak membebankan keluarga saya yang ditinggalkan yang masih hidup dengan biaya mahal yang tidak perlu. Toh saya juga tidak menikmati tanah kuburan itu dan ada kemungkinan suatu saat nanti juga bisa digusur. Tetapi kalau nanti ternyata saya dikubur juga tidak masalah. Terima aja, udah mati mau apa lagi? Jadi, karena saya sendiri mau jika nanti saya dikremasi, saya juga tidak masalah apabila orang lain dikremasi. Dan saya memilih untuk lebih menghormati dan mengasihi keluarga saya ketika mereka masih hidup, daripada tunggu mereka sudah tidak ada. Karena kalau mereka sudah tidak ada, baru mau menghormati dan mengasihi, udah telat. Tetapi, bagaimanapun juga, saya tetap menghormati pendapat kamu, apakah kamu sendiri mau dikremasi atau tidak. Karena itu adalah hak kamu, dan kamu tidak harus sepakat dengan saya. Bagi saya, yang lebih penting adalah perkataan Yesus di dalam Lukas 9 ayat 60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau, pergilah, beritakanlah kerajaan Elohim. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita.